Baik, terlihat jelas ya. Jelas, Pak. Awal pertemuan kita di tahun 2025, kita belajar mengenai ketaatan, hal yang sangat mendasar ya untuk menjadi fondasi kita untuk belajar banyak hal. Karena tanpa ketaatan kita mau diisi dengan banyak hal pun akhirnya hanya menjadi pengetahuan ya, tapi nggak ada bedanya antara kita orang yang sungguh-sungguh percaya dengan orang yang hanya mempunyai label Kristen. Kita hindari itu ya. Em, ada satu hal yang baik yang itu sebetulnya muncul justru dalam diskusi saya dengan teman cukup lama lah ya. Dan dia senang senang menggali hal-hal eh, terkait kerohanian ya. Nah, dia tanya waktu itu ya, ngobrol-ngobrol ya. Dia tanya, waktu itu sebetulnya dosa Adam itu terkait dengan hal apa begitu ya. Terus apakah sebetulnya waktu itu manusia diciptakan itu dengan kehendak bebas ya, kehendak bebas terkait dengan manusia yang seolah-olah gitu ya, seolah-olah lebih mendengar iblis daripada mendengar Allahnya gitu ya. Jadi kita ini punya kecenderungan yang justru membahayakan, yaitu kalau kita mulai merasa lebih cerdas, merasa lebih pengalaman, merasa lebih pintar begitu. Sebab kemudian ketaatan kita itu diuji dengan logika. Ketaatan kita diuji dengan logika. Ah, masa ini kayaknya bukan suara Tuhan. Kalau begini ya, masa sih Tuhan begitu? Nah, tapi kalau kita lihat dari kisah-kisah orang-orang yang masuk dalam kategori pahlawan iman, dalam perjanjian lama misalnya begitu, itu mereka taat itu walau nggak masuk akal, walau tidak menyenangkan gitu ya, walau membingungkan, walau meragukan, oh tetap taat. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, kita tahu ceritanya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam, kalau menurut pandangan saya, yang kemudian saya sampaikan ke teman diskusi saya, manusia pertama itu diciptakan memiliki kehendak bebas, bukan tidak memiliki begitu. Dan bahwa ia memilih memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Itu mengapa? Nah, kan begitu. Apakah karena tipu muslihat iblis itu luar biasa hebat? Ya, Bapa segala pembohong. Maka sampai dikasih gelar Bapa segala pembohong. Saking hebatnya dia berbohong. Dan kalau orang tidak punya kepekaan, ya pasti dia dibohongi dengan mudah. Karena kita berhadapan dengan ular tua yang jauh lebih berpengalaman dibanding manusia yang sudah ada sebelum manusia begitu. Atau ya dia terpengaruh oleh Hawa.
ya, aduh nggak enak ini ya. Istri bilang, wah ini buahnya nggak cuman enak dilihat, dimakan juga enak sekali. Ya, jadi dia mungkin tidak terpedaya oleh iblis, tapi terpedaya oleh istrinya. Bisa jadi kemudian dia akan menyalahkan ya. Ini loh istri yang atau pasangan yang kau tempatkan, wanita yang kau tempatkan di sampingku. Ini loh yang membujuk saya makan misalnya begitu. Atau ada hal yang lain kenapa dia makan. Dia tidak tahu konsekuensi dari tidak taat. Nggak tahu konsekuensinya. Apa? Ya, kalau taat itu apa? Kalau nggak taat itu apa loh? Kan sudah jelas. Kan Tuhan Allah sudah kasih tahu kalau nggak taat itu mati. Oh, tapi saat itu belum ada satupun ya. Kan manusia diciptakan belum ada yang lain. Baru Adam dan Hawa. Belum ada satupun manusia yang mengalami namanya kematian. Coba dipikir ya. Jadi ketika Tuhan Allah bilang pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adam tidak punya bayangan mati itu seperti apa. Nggak punya bayangan. Mati itu seperti apa. Dia kan belum pernah mengalami kematian. Nggak ada manusia yang pernah mengalami kematian. Mengalami terpisah dari Allah itu betapa tragis dan mengerikannya itu nggak kebayang. Sehingga apa? Bisa jadi, gitu. Namanya juga kan nggak ditulis di dalam Alkitab. Bisa jadi Adam dan Hawa itu menganggap remeh konsekuensi dari ketidaktaatan yang sekarang kita sebut sebagai dosa, ya, luncas, ya, meleset dari pemahaman ketaatan kepada Tuhan Allah. Coba ya dipahami saat itu ya. Seandainya, seandainya Adam itu taat walaupun dia nggak tahu konsekuensinya. Dia taat pokoknya. Ketika Tuhan Allah sudah bilang taat, dia taat. Walaupun dia tidak tahu konsekuensi. Walaupun dia nggak pernah kebayang mati itu seperti apa. Dia nggak bisa membayangkan itu. Tapi kalau seandainya saat itu dia taat, walaupun nggak paham apa yang dimaksud mati, dia tetap taat, walaupun nggak tahu konsekuensinya kalau nggak taat itu apa, dia bisa lewati itu. Tidak sampai dia jatuh, karena dia taat, walaupun nggak ngerti, walaupun dia nggak pernah merasakan pahitnya melanggar perintah Tuhan Allah. Tapi ini kan kemudian dia mengambil satu resiko, ya, mengambil satu resiko. Mati itu seperti apa? Wah, jangan-jangan nggak terlalu berat gitu ya. Nggak tahu. Dia coba. Dan akhirnya kita semua mengalami warisan dari ketidaktaatan Adam itu. Ya, maka kembali terkait dengan dua sisi dari satu mata uang ya, trust and obey. Jadi percaya dan taat itu menjadi dua sisi dari satu mata uang. Kalau salah satunya tidak ada, ya, kalau kita punya uang logam, satunya blank, nggak ada gambar, nggak ada angka, satunya ada, uangnya nggak laku, ya, karena bukan uang itu yang diakui oleh bank di kita atau dalam dunia moneter kita. Harus ada dua-duanya. Atau uang kertas salah satu sisinya putih, sisinya ada keterangannya, ya, 100.000 rupiah, nggak diterima juga, nggak laku juga. Jadi salah satu tidak ada, mata uang itu menjadi tidak bernilai, dianggap palsu.
Begitu juga dengan percaya dan taat. Orang yang berkata bahwa ia percaya namun tidak taat, ia menipu dirinya sendiri. Tapi orang mengatakan dia taat bukan karena ia percaya, itu spekulasi aja. Spekulasi saja. Maka ketaatan kepada Allah itu satu-satunya cara menunjukkan percaya kita yang sejati. Jadi kalau dikatakan, ya saya percaya. Oh, kalau percaya you harus taat. Oh, saya taat. Oh, berarti kamu percayanya harus penuh kepada Allah. Nggak cuma dilihat orang. Ya, oh, saya taat, saya melakukan begini karena dilihat orang kan gitu. Nanti jadi Farisi ya. Nah, mengapa Abraham taat ketika diberikan perintah yang kelihatannya sangat kejam? Abraham menunggu begitu lama, dijanjikan menjadi bapa segala bangsa, bapa banyak bangsa, bapa orang percaya, dan dia harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Tapi diperintahkan untuk membunuh, mengorbankan Ishak. Itu kan nggak masuk logika. Bagaimana harus taat? Nggak masuk akal. Ya, kejam. Loh, Allah sudah berjanji kok. Kok malah dia ambil lagi? Dan dikasih tantangan begini buat kita mah berat sekali nih. Mental kita nggak akan kuat menghadapi tantangan seperti itu. Banyak sekali yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi ketaatan macam apa ini Abraham? Bagaimana kita mau mencontoh, meneladani imannya Abraham yang begitu kokoh ya kalau buat saya kokoh sekali. Nah, di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa, binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, ini ada yang muncul gitu ya, terbersit dalam benak saya itu. Ada yang mengaitkan satu dengan yang lain gitu. Jangan-jangan kenapa Abraham punya kekuatan iman yang begitu kokoh? Abraham mengenal betul Allah. Abraham mengenal betul Elohim Yahweh. Mengenal betul. Mengenal betul. Dia bergaul sangat erat. Dia bergaul sangat erat. Kita masih menjadi pertanyaan. Kita mengenal betul. Jangan-jangan kita merasa, beda ya. Kita merasa mengenal betul Allah kita. Allah yang kita sembah. Elohim Yahweh yang kita sembah. Kita merasa mengenal Allah. Tapi belum tentu mengenal seperti yang diharapkan, yang ditargetkan sampai di level, di titik saking mengenalnya, saking bergaul eratnya, itu kita bisa membedakan mana suara Allah, mana suara iblis. Mana suara Allah, mana suara Bapa dari segala pembohong itu. Se, Setipis apapun gitu ya. Ya.
Mungkin orang sulit membedakan, tapi kalau orang bergaul erat dengan Allah, setiap waktu dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah, rasanya dia tidak mungkin salah untuk memahami mana suara Tuhan Allahnya, mana suara dari iblis. Dia nggak punya keraguan. Maka Abraham tahu persis, ini suara Tuhan Allah. Suara yang sama yang memberikan janji. Yang orang bilang nggak mungkin. Loh, dulu suara ini yang mengatakan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa melalui Ishak. Dia paham betul, dia kenal betul suara ini. Dan ketika suara ini pula yang memerintahkan kau harus mengorbankan anakmu yaitu Ishak, dia tidak ragu, dia tidak curiga karena dia kenal betul suara ini. Dia kenal betul suara ini. Dan dia taat walau tidak masuk akal sehat. Dia taat. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita merasa kenal, akhirnya binasa karena sesungguhnya itu pengenalan kita, pengenalan yang cetek, pengenalan yang, aduh, cuma tipis sekali gitu. Jangan-jangan kita mengenal hanya kulitnya saja. Maka terjadi ya, seperti Matius 7:21 juga. Orang bernubuat demi nama ini. Kemudian dia melakukan mujizat. Dia merasa dengan begitu dia sudah mengenal. Tuhan apa? Ini lihat ya, connecting the dot-nya ya. Aku tidak mengenal engkau, hai kalian semua pembuat pelaku kejahatan. Tidak kenal. Jangan sampai kita merasa kenal, tapi ternyata Tuhan tidak kenal. Ini kan mirip kayak kita kenal dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak kenal kita. Kita bukan siapa-siapa gitu. Kita kenal tapi tidak dua arah. Nah, ini menjadi kritik untuk kita gitu. Menjadi kritik untuk kita. Kita sangat aktif gitu. Misalnya melayani. Kita merasa dengan begitu kita mengenal Tuhan Allah kita. Tapi ternyata Tuhan tidak kenal. Ini kan menjadi autokritik buat kita, ya. Karena firman-Nya jelas, ya. Enyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, ya. Nah, maka kita membangun hubungan itu selalu dari hal-hal yang sangat kecil, yang sangat sederhana. Dari situ kita membangun hubungan. Kalau dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, kita tidak berusaha mengenal, nggak akan. Nggak akan naik level, nggak akan sampai ke titik di mana kita betul-betul bergaul erat dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara diri kita sendiri, jangan-jangan ya. Kita punya harapan-harapan tertentu, ya. Dan kemudian kita merasa itu suara Tuhan. Jangan-jangan itu suara kita sendiri. Maka setia dalam perkara kecil, itu bisa diartikan taat dalam perintah-perintah yang terlihat sepele atau sederhana. Ya, kalau kita mengabaikan, ya, tidak mentaati hal-hal yang sederhana, mungkin hal-hal besar kita juga mulai menyepelekan. Karena kita tidak terbiasa kemudian mendengar suara-suara yang lembut dari Tuhan Allah kita. Kita merasa orang di lingkungan sekitar kita itu biasa gitu.
biasa. Maka moralitas manusia semakin ke belakang, yang dikatakan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin, itu kita anggap biasa. Dan saya mulai itu ya, kalau saya punya kesempatan-kesempatan kecil, hal-hal kecil untuk memberikan contoh kepada anak saya yang masih kecil. Saya ngomong, kita berlomba untuk berbuat baik bagi orang lain. Begitu di depan mata kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan baik, jangan menutup mata, jangan menutup telinga, terus pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar. Nah, contoh kecil gitu ya. Di apartemen ini tidak cukup friendly gitu ya. Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang cacat pakai kursi roda, mesti naik turun tangga itu repot misalnya. Ini baru sekarang aja lagi diperbaiki supaya dia eh, bersahabat gitu ya untuk orang tua, untuk orang jompo, untuk orang cacat. Tangga yang tadinya semuanya berundak begitu sudah mulai dibikin untuk bisa dilalui oleh kursi roda begitu. Tapi belum semua. Nah, satu saat beberapa hari lalu saya lihat ada eh, pengasuh lah ya, pengasuh untuk orang yang jompo begitu. Itu mau naik tangga, si orang jomponya itu sudah dipapah begitu ya oleh pengasuhnya. Loh, tapi kan cuma sendiri dia. Bagaimana dia memapah nanti sampai di atas mendudukkan kembali di kursi rodanya? Nggak bisa gitu. Jadi dia pasti butuh orang yang bantu ngangkat kursi rodanya ke atas sehingga ketika si omanya sampai di atas bisa duduk lagi di kursi rodanya nggak ditinggal gitu. Dan begitu dari jauh saya lihat itu, saya langsung segera angkat kursi rodanya, saya sampai duluan di atas ya sebelum si omanya sampai di atas. Sampai kita bantuin buka pintu, saya cuma ngomong sama anak saya begini. Kalau kamu lihat ada kesempatan berbuat baik, jangan diam, jangan tunggu. Langsung kita sedang berlomba untuk berbuat baik. Kita berlomba. Ya. Seperti yang saya nggak tahu saya pernah cerita nggak di grup ini ya. Jadi ada grup alumni, ada biasa kalau di grup alumni ya orang minta tolong di grup itu, wah itu jadi jawabannya tidak ada yang betul-betul membantu. Ya semua ceritanya nggak jelas semua ya. Kelihatan peduli tapi tidak menyelesaikan masalah, nggak memberi solusi gitu. Nah saya lihat ini teman saya, anaknya di luar negeri, butuh surat keterangan berkelakuan baik. Ya atau di sini SKCK ya. Ya, SKCK dari kepolisian. Dan ternyata tidak mudah karena apa? Kalau dia harus balik ke Indonesia untuk begini itu berapa biayanya? Yang kedua waktunya nggak cukup. Katanya bisa pakai aplikasi tapi repotnya luar biasa. Sudah dicoba segala macam nggak bisa. Tapi begitu saya lihat kok ada orang yang temen ini butuh bantuan. Saya langsung japri, nggak ngomong di grup, saya langsung japri, coba saya bantu, gitu ya. Saya coba bantu, saya koordinasi sama komandan regu di kantor gitu, yang punya kenalan polisi gitu, untuk bantu. Wah, ya memang memang tidak mudah ternyata, ya tidak mudah. Dan kalau lewat jalur yang namanya agen untuk dapat SKCK, itu bayarnya, Bapak Ibu pasti nggak percaya. Itu hanya untuk dapat SKCK loh. Minta 6 juta. Hanya untuk mendapatkan surat keterangan, catatan kepolisian. 6 juta. Nggak kira-kira ya. Orang itu
meresnya gitu, kira-kira. Tapi ternyata memang tidak mudah. Ya, akhirnya harus orang tuanya harus datang karena anaknya nggak datang. Ya, dan kemudian SKCK-nya itu sudah dua bahasa, ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tadi sempat pusing itu, waduh mencari penterjemah tersumpah begitu ya. Tapi akhirnya selesai, sesuai dengan waktu yang diharapkan. Anaknya yang ada di luar negeri itu kemudian WA ke saya, terima kasih Om, dibantuin. Saya cuma ngomong satu hal, kita sedang berlomba berbuat baik. Ya. Dan dan itu adalah jawaban, justru bukan menurut saya gitu, itu bukan dia yang dia yang ditolong. Saya dikasih kesempatan untuk berlomba berbuat baik. Saya cuma melihat ini ada kesempatan dan saya mau tunjukkan saya berlomba berbuat baik. Ya, justru hal-hal yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, dan ini ditegaskan lagi ya di ayat yang lain. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita diukur ketaatan kita itu. Dan ini serius sekali ya. Kita biasa dengar ayat ini, tapi sekarang kita mau belajar dengar suara Tuhan. Ketika apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di depan mata kita, seberapa cepat kita merespon, seberapa cepat kita bisa segera dengar gitu ya. Karena kadang hati nurani kita, Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kita bicaranya tuh lirih sekali. Di tengah dunia yang begitu berisik begitu ya. Dunia ini berisik sekali gitu. Putarannya cepat sekali ya. Dan kita sering sekali tidak mendengar suara lembut Roh Kudus. Kita nggak dengar suara lembutnya tuh. Kita merasa kita udah biasa kerja begini cepat ya. Ada keputusan-keputusan besar kita nggak rundingan dulu dengan Tuhan. Kita putuskan seperti biasa, akhirnya terjerumus. Ya baru kita libatkan Tuhan setelah kita sendirilah orang yang membuat kita sendiri terjerumus itu. Ya. Nah, karena saya ada di lingkungan proyek ya. Hampir saya dapat proyek di Nusa Tenggara nih. Hampir. Dan hampir terjerumus juga. Jadi pengadaan di Dinas Pendidikan ini di Nusa Tenggara. Pengadaan smart board. Smart board ya. Nah, sudah ada distributornya. Distributornya menunjuk pelaksananya. Waktu dilihat di dalam tender e-katalog. Nah, kalau teman-teman sudah pernah dengar ada tender e-katalog itu. Distributornya dipilih, pemenangnya sudah ada, PTA lah. Pemenangnya sudah ada PTA. Tapi ada hubungan yang tidak harmonis antara PTA dengan distributornya. Kemudian distributornya bilang, udah pakai Pak Roni aja yang maju menggantikan PTA yang bermasalah. Saya kirim 3 orang, GM saya, sales saya, ada staff berangkat ke Mataram. Mintanya cepet. Hari itu juga ketemu dengan pejabat pembuat komitmen ya, PPK-nya. Tanda tangan kontrak. Tapi ketika saya lihat dapat kabar nih dari Mataram, ini tanda tangan kontraknya di backdate Pak. Itu tanggal 3 Januari, pengumuman pemenang. Diputuskan, oh PT saya menang nih. Itu tanggal 3 Januari. Tapi ketemu PPK-nya, tanda tangan di sana tanggal 23 Desember. Wah saya sudah nggak sejahtera. Ya, saya sudah nggak sejahtera. Saya bilang,
batalkan aja, batalkan ya. Walaupun nilainya besar, walaupun saya butuh project, tapi saya nggak sejahtera nih. Batalkan saja. Ya. Itu tidak sesuai dengan administrasi. Nanti satu saat kita kena. Saya bilang bawa kontraknya ke depan PPK-nya, sobek di depan PPK-nya. Dan minta yang ada di PPK juga kontrak dengan kita disobek. Seolah tidak pernah terjadi kontrak itu. Udah pulang. Beberapa saat kemudian, ternyata PTA yang menang itu menggugat dan kemudian muncul di koran. Nah, saya bilang sama GM saya, tuh kan, ya, ini kita dengar uh, apa yang saya rasa Roh Kudus gerakkan gitu ya. Walaupun kita butuh project, ini tidak sesuai dengan administrasi negara, lebih baik kita batalkan, kita mundur, ya, kita ikut-ikut lah urusan begitu. Hal-hal yang kelihatannya sederhana, cuma masalah tanggal, tapi buat saya itu signifikan sekali. Ya. Nah, kita pernah dengar ayat ini ya, Matius 5:18. Menyepelekan hal besar itu dimulai dari menyepelekan hal-hal kecil. Maka peringatan Tuhan Yesus begini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota di dalam huruf Ibrani itu ada satu titik yang bisa membedakan makna. Ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kenapa ayat ini muncul kemudian saya, oh hebat ya. Tuhan itu mengajarkan apa? Bahkan hal yang kecil yang kita anggap cuman titik dari begitu banyaknya firman. Satu titik tidak boleh dihilangkan. Artinya apa? Tidak ada perkara yang terlalu kecil di mata Tuhan yang boleh kita itu abaikan. Yang kita boleh sepelekan, yang kita boleh remehkan gitu. Nggak ada. Ketaatan kita bahkan untuk menghargai satu iota, satu titik kecil ini, itu menjadi bekal. Apakah kita itu akan menjadi anak kesukaan yang selalu taat? Atau kita punya potensi meleset. Nah, gitu ya. Jadi kita kan tipis-tipis semua nih. Ya, Hamartia itu bukan wah yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Enggak, sama-sama ke utara. Melesetnya jangan-jangan cuma 0, sekian derajat. Gitu. Justru yang tipis, yang hanya kelihatannya satu titik, satu dot, satu iota, itu akan membedakan mana orang yang mengenal Allahnya dan mana yang tidak mengenal Allah. Orang yang akan percaya walau tidak masuk di akal karena dia paham betul suara dari siapa yang memberi perintah, dia bergaul erat dengan Allah. Nah, ini kan bagus ya. Kita kita lihat ayat-ayat ini. Teladan ketaatan kita. Kalau di dalam perjanjian lama Abraham, tapi setelah kedatangan Tuhan Yesus yang menjadi pokok keselamatan itu adalah teladan ketaatan yang luar biasa. Dia tidak menganggap dia itu anak Allah gitu. Tetap taat ya Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat, belajar menjadi taat dari hal-hal yang sangat kecil, yang sangat sederhana. Dari apa yang telah dideritanya, dialaminya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Ya,
sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan. Bangunannya disusun terus ya, sampai sempurna. Dan akhirnya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi juga bagi semua orang yang taat kepadanya. Warisan yang diberikan yang terbesar itu adalah teladan ketaatan. Sehingga akhirnya kita beroleh keselamatan. Kalau kita nggak taat, ya nggak mungkin lah kita diselamatkan. Ya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek terkait dengan keimaman itu. Ia, nah ini yang saya tegaskan, ia mengenal Bapaknya. Ia melakukan dengan setia, dengan taat sekecil apapun itu. Ia tahu persis apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menyenangkan hati Bapaknya. Maka di Taman Getsemani, ya, kalau boleh cawan ini lalu, tapi dia lebih taat terhadap kehendak Bapa yang jadi. Ya. Yesus menjawab kepada mereka. Ini coba lihat ya, connecting the dots lagi ya. Banyak hal-hal baru yang mencerahkan gitu. Yohanes 10 ayat 25. Ini kan gembala. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Lagi-lagi ya, ini kenal binasa. Tadi Hosea ya, ya umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Ini juga lihat ya, domba-domba, ya domba-domba ada yang tidak mengenal gembala. Mereka tidak mengikut gembala. Ya, padahal seharusnya kalau domba-domba ini mengenal suara gembalanya, gembalanya ini akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Pasti mereka tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita lihat ayat yang ini, ya, mundur. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia ini gembala. Penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Kita balik dari pertama tadi. Adam seharusnya mengenal baik suara Tuhan Allah. Dia lebih merasa sejahtera, lebih merasa aman mendengarkan perintah Tuhan Allah daripada suara dari si iblis. Harusnya ketika mendengar suara iblis yang membujuk untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat,
Mereka lari daripadanya. Harusnya Adam dan Hawa itu lari daripada iblis. Karena suara orang asing, suara iblis yang asing ini. Mereka nggak kenal. Tapi malah mereka dengerin loh. Tapi malah mereka dengerin loh. Malah ngobrol loh. Ya, malah bercengkrama kan gitu. Sampai iblis bilang, oh enggak kan Tuhan Allah nggak ngomong begitu kan gitu. Jadi luar biasa ya. Sebetulnya kita sudah diajar taat itu sangat kuat gitu. Pengajaran mengenai ketaatan itu kuat sekali gitu. Tapi sering-sering kita menganggap remeh. Itu kita sering-sering menganggap remeh. Maka ketaatan diukur. Ya, kita kan temanya ukuran ketaatan. Diukur dari mana? Dari sibuknya kita pelayanan? Bukan. Dari banyaknya kita berkorban? Bukan. Dari banyaknya apa nih? Enggak. Diukur dari melakukan kehendak Bapa. Walaupun kadang tidak masuk logika nalar kita. Namun kita percaya itu suara Tuhan. Itu suara yang kita kenal betul. Karena kita bergaul erat setiap saat dengan Tuhan. Maka ya, kalau saya lihat banyak penginjil-penginjil yang rela meninggalkan kehidupan mereka yang mapan dari kota besar, bahkan dari negara besar gitu misalnya ya. Penginjil-penginjil dari Amerika misalnya. Mau masuk ke hutan belantara yang ancamannya, tantangannya mati gitu. Masuk ke daerah-daerah yang masih primitif, yang kadang sukunya masih kanibal, masih makan orang. Berani gitu. Mereka itu dengar suara dan dia tahu ini suara Tuhan Allah yang selama ini mereka bergaul erat dari menit, jam, hari. Alangkah indahnya begitu ya. Alangkah indahnya kalau kita memberi telinga, telinga fisik kita, telinga rohani kita untuk belajar mendengar dan kemudian taat melakukan apa yang hati Allah disenangkan. Ya. Jadi kalau kita introspeksi gitu ya ke dalam kehidupan kita sekarang, saya sendiri merasa, waduh kalau sudah apa pace, langkah, kecepatan kita bekerja, apalagi kita kerja gitu ya, tiap hari begitu. Kadang malam begitu mau tidur itu saya minta maaf tuh Pak. Aduh Tuhan, rasanya tuh saya sibuk banget gitu dengan banyaknya pekerjaan, tapi lupa melibatkan Tuhan, lupa tanya, ampuni gitu, minta ampun karena kita sering nggak dengar. Jangan-jangan Tuhan kasih alarm sebetulnya. Cuma kita matiin itu alarm. Akhirnya kita banyak mengalami masalah yang harusnya kita bisa hindari gitu. Tapi kita nggak dengar. Nah, mari kita mulai belajar lagi untuk belajar mendengar, ya, belajar bagaimana sih sebetulnya menyenangkan hati Bapa dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil kita belajarkan. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Wow. Yang diberkati bisa raise hand. Angkat tangan ya. Puji Tuhan. Oh, luar biasa ya teman-teman kebenaran malam hari ini. Ada beberapa
ada beberapa ini ya, contoh yang diberikan kepada kita. Makanya Abraham disebut bapa segala orang percaya ya. Tadi ada contoh si Hawa yang mendengar yang sebenarnya Hawa ini, Adam dan Hawa ini kan sebenarnya mengenal Tuhan kan, mereka ada di dalam Taman Eden, mereka melihat Tuhan kan berbicara. Tapi kenapa waktu iblis datang berbicara kok nggak bisa peka bahwa itu bukan suara Tuhan, itu menarik. Sementara Abraham pernah nggak ketemu Tuhan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden? Kan tidak kan, dia hanya mendengar suara itu, tetapi dia taat kan. Kita melalui materi malam hari ini, kebenaran malam hari ini, bahwa Abraham itu mendengar dan dia tahu ketika suara itu kembali berbicara kepadanya, dia tahu bahwa itu Tuhan. Iya kan? Dia tahu itu Tuhan dan dia taat. Ini ini yang menjadi menjadi apa ya? Perjuangan kita ya, kalau kita perjuangan di dalam diri kita, menguji diri kita bahwa apakah selama ini kita mengikuti suara hati kita atau kita mendengar suara Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga ketika kita salah mendengar dan kita mengikuti suara itu, ya ini kan larinya kepada ketaatan. Ketika kita mendengar suara itu dan melakukannya, maka kita meleset. Artinya meleset itu tidak tepat sasaran. Artinya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Asti saatnya berdoa. Asti milih, aku mau live TikTok. Contoh ya, contoh ini. Saya ambil contoh. Asti baca Alkitab. Aku mau ini nongkrong deh teman-teman. Maaf ya, contoh-contoh aja. Pak Daniel berdoa, Pak Lepri berdoa. Ah, udah nanti aja gitu-gitu. Kita lebih memilih, aduh piring masih banyak nih. Aduh, ini anak saya ini masih, aduh perlu saya perhatiin, contoh saya ya, contoh karena takutnya yang lain takutnya jadi saya ambil diri saya. Nah, ini pergumulan kan, benar nggak? Karena menarik kan, Matius 7 ayat 21 kan, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tapi mereka yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu yang suara Roh Kudus yang sekarang ditaruh di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita ditaruh untuk taat. Iya kan? Untuk taat melakukan kehendak Bapa melalui firman yang sudah kita dengar dan diingatkan Roh Kudus di dalam kita. Oh, ini materi ini sangat mencabik-cabik harusnya kita. Kalau kita mendengar, makanya saya mengurai-ngurai kata-kata sekalipun belum full tadi di dalam grup kita, ya. Itu sambil itu kita harus sambil merenungkan. Makanya tadi kalau ini tadi saya ngangguk-ngangguk karena saya melihat ke dalam diri saya. Iya benar ini. Jangan sampai kita merasa sudah aman. Contoh yang udah pelayanan. Wah, gue udah WL. Saya udah ngajar sekolah minggu, saya udah singers. Kita udah merasa aman. Saya udah penatua, saya udah pendeta. Iya kan? Kita udah merasa aman di situ. Ternyata kita masih meleset. Karena Roma 3 ayat 23 itu kan dikatakan umatku eh apa? Itu Hosea 4 ya. Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan itu kan di situ hamartia ya Pak ya, meleset Pak ya. Hamartia di situ Pak ya. Roma 3 ayat 23 di situ. Benar nggak Pak ya? Bukan, bukan. Itu bukan hamartia. Apa? Di Roma 3 ayat 23 itu ya? Semua manusia telah kehilangan Kehilangan itu eh, kekurangan. kekurangan Kekurangan ya. kemuliaan. Kalau yang hamartia itu di mana ya? Hamartia ini mesti kita lihat ada beberapa ayat. Kita cari sebentar ya. Iya, iya. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang memang termasuk diri saya. Saya berbicara juga kepada diri saya untuk kita bersama-sama. Ini tidak kebetulan disampaikan mentor kita untuk kita mengoreksi diri kita. Ini masuk tahun 2025 kan, kita senang Happy New Year, ya, euforia kan, kita senang kan, Happy New Year. Tetapi apakah Happy New Year di dalam hati kita kepada kehendak Allah? Ya kan?
Apakah hati kita ini sudah benar-benar happy new year atau baru di dalam Tuhan? Nah, itu perjalanan, itu perjalanan, itu bicara perjalanan, itu bicara ketaatan. Ini kepada diri saya dan kepada kita semua, karena ketaatan itu diuji oleh peristiwa-peristiwa setiap hari di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setiap hari ya disuruh posting renungan, tapi kadang renungan mungkin hanya berlalu begitu saja tanpa kita ketahui, tanpa kita renungkan baik-baik. Lalu yang lain tidak posting merasa karena tidak disuruh merasa aman-aman saja tidak posting renungan. Contoh ini contoh. Semua tentang contoh. Makanya saya mohon supaya tidak ada yang tersinggung ya. Karena saya juga merasa di pedang bermata dua firman ini kepada saya sebagai hamba Tuhan ya. Kita semua karena kita ini berjuang dalam hidup. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan, bukan kepada Pak Lepri, bukan kepada mentor, tapi kepada Tuhan yang memberi kita kesempatan. Ya, Roma 6 ayat 23 ya teman-teman di kolom chat, bahwa upah dosa itu adalah maut. Dosa ini hamartia. Hamartia itu meleset. Meleset itu artinya tidak tepat sasaran. Tidak tetap tepat sasaran itu artinya tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan maunya kita berdoa tapi kita pilih yang lain. Tuhan maunya kita dengar firman, dengar pengajaran tapi kita pilih yang lain. Padahal waktu kita ada untuk dengar itu. Ya kan? Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Maka kita hari ini ada itu karena Tuhan masih mau memperbaiki hati kita. Karena kita mau dibaharui di dalam roh dan pikiran kita supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan Bapa. Iya kan? Karena Bapa mau supaya kita anak-anaknya ini mengenal kehendaknya dan melakukan kehendaknya itu. Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan. Artinya di dalam kerajaan surga kita menjadi seirama dengan Tuhan. Seirama apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, itu sudah kita terbiasa lakukan selama kita diberi kesempatan hidup di muka bumi ini. Ya kan? Kita udah mendengar kata-kata seirama dengan Tuhan. Itu tidak mudah. Cara seirama dengan Tuhan itu melalui ketaatan. Dan ketaatan itu diuji setiap hari. Nah, tadi menarik ada domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita ini domba atau bukan? Nah, karena domba itu mengenal suara pemiliknya. Dan mengikuti kemana dia pergi. Lalu sebaliknya bahwa ketika dia mendengar suara yang asing, dia menjauhi suara asing itu. Jadi dia melakukan apa yang menjadi suara Tuhannya itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan, kebenaran pengajaran malam hari ini bukan pengajaran yang biasa-biasa, tapi sangat menyentuh kedalaman hati kita. Sangat menyentuh esensi status kita sebagai apakah kita ini benar-benar mendengar suara Tuhan atau tidak. Karena itu yang Tuhan inginkan. Banyak orang punya status pendeta, hamba Tuhan, penatua, tapi tidak mendengar suara Tuhan. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Bukan apa yang Tuhan inginkan. Terlepas dari status pendeta kita anak-anak Tuhan, ya. Belum punya status, tapi kita sudah status anak Tuhan. Rajin ke gereja. Jangan-jangan kita ke gereja karena rutinitas. Jangan-jangan kita ikut ibadah hanya karena rutinitas. Bukan karena mau ketemu Tuhan. Bukan karena mau rindu. Tuhan, aku mau dengar kau. Baharui hatiku. Aku mau cari Tuhan. Aku ingin Tuhan. Aku rindu Tuhan. Oh, ngeri. Karena Matius 7 ayat 21 tadi. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan sadis di situ karena kau menolak pengenalan itu, maka aku menolak apa tadi? Anak-anakmu ya. Itu kebayang. Aku menolak anak-anak. Keturunan kita ditolak. Kenapa? Karena kita menolak. Melupakan. Ya. Melupakan anak-anak. Anak-anak kita dilupakan karena kita tidak mau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh.
Lalu itu kita masuk di dalam perjanjian baru. Matius 7 dikatakan ayat 21 bahwa bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan. Di situ Matius 7 ayat 21, 2, 23 itu ada dua grup. Saya tambahkan dari mentor kita tadi. Matius 7 ayat 21 itu teman-teman, kalau punya Alkitab harus punya Alkitab, dan kalau ibadah harus buka Alkitab. Matius 7 di situ ayat 21 teman-teman sampai ayat 22. 21 dan ayat 22 itu dua kelompok. 21 itu statusnya bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan, itu jemaat. Ya, Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lalu ayat yang kedua itu adalah pejabat-pejabat, dikatakan orang-orang yang punya karunia. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Iya kan? Orang-orang yang punya karunia bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di ayat 22 itu orang-orang yang punya karunia. Nah, terus ayat yang anggaplah kita ini di ayat 21. Kita ini sudah menjadi anak Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kita mendengar, tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah itu. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini firman malam hari ini perlu kita renungkan, ya. Perlu kita renungkan sudah sejauh mana kita memiliki ketaatan kepada kehendak Tuhan di dalam kita. Ya, ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang menuntun kita. Wow, who is that? Asti. Ini yang gimana? Asti mau nyanyi? Yes. Asti sampai hari ini, teman-teman, Asti ini uh, dia dia yang pertama masuk Zoom, ya. Dia yang orang lama di Zoom, tapi sampai hari ini dia setia beribadah, ya. Jadi teman-teman, bagaimana Asti? Kok tiba-tiba muncul foto Asti ya? Oke. Itu dari saya teman-teman. Malam hari ini sungguh menjadi berkat buat saya dan untuk mengintrospeksi diri saya sendiri dengan Tuhan. Silakan teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan silakan. Apa yang teman-teman dapatkan, ataukah ada yang mau bertanya silakan. Lagi 15 menit, jangan lama-lama karena ini sisa 15 menit, kita selesai jam 9.30. Untuk melihat untuk teman-teman kita di Kupang tuh udah jam 10 lewat 15 mereka. Ya, berkat apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini? Pasti boleh bagi malam hari ini. Karena firman itu hidup, berkuasa. Pastilah itu memberkati teman-teman malam hari ini. Adakah yang mau rindu berbagi apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini? Silakan, Ko Afi. Pak, boleh sharing ya Pak? Silakan, Ko Afi. Ya, mengenai tadi kan ada singgung mengenai Abraham ya Pak ya. Ya, Benar, benar. benar ya. Eh, kalau kalau kita melihat sejarah dari tokoh Abraham ini, dia itu sangat mentaati perintah Tuhan ya Pak ya. Iya kan? Iya. Dia sangat, Ya, iya, sangat taat pada perintah Tuhan. Yang saya mau menanyakan begini Pak. Sebelum kelahiran Ishak, Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, kalau nggak salah ya.
di di Kejadian. Dan juga akan dijanjikan eh, keturunan. Walaupun Abraham saat itu sudah berusia lanjut gitu ya Pak ya. Dan Sarai juga sudah istilahnya sudah berusia lanjut dan sudah itu. Mati haid. Betul, betul Pak Ya. Roni, betul. Iya. Nah, dalam hal ini sebelum kelahiran Ishak itu, walaupun Tuhan sudah memberikan suatu ada perjanjian kepada Abraham, Allah itu sudah memberikan satu perjanjian kepada Abraham. Nanti keturunanmu lah yang banyak seperti pasir di laut begitu ya Pak ya. Tapi kenapa dia mentaati perkataan dari istrinya Sarai waktu Sarai itu memberikan dia punya hambanya yang kalau tidak salah namanya Hagar gitu ya Pak ya. Dan Hagar ini kan akhirnya mengandung, ya kan? Dan dinamai anak itu kalau nggak salah Ismail. Nah, kalau menurut Bapak di sini, adakah ketidaktaatan dalam hal diri Abraham, Pak? Begitu Pak, maksud saya, Pak. Bagus ya. Itu Wafi sangat teliti gitu ya, melihat kejadian-kejadian itu gitu. Nah, memang kalau kita lihat apa yang dialami oleh Abraham setelah dia eh, mendengar gitu ya, mendengar janji yang diberikan kepada Abraham dan Betul, betul. Ya. kemudian dia melalui ini proses perjalanan waktu ya, menunggu 25 tahun itu ya. Jadi dia sempat ya, kalau menurut saya dia sempat mencoba gitu ya. Mencoba jangan-jangan yang di apa namanya? Yang dijanjikan oleh Allah ini bisa digantikan gitu ya. Bisa digantikan melalui Hagar itu ya. Ini mirip-mirip sekali loh ini kejadian yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ini Abraham dan Sarah. Sarahnya juga tidak percaya. Kan Sarah kan ketawa. Masa aku udah mati haid masih mau punya anak. Jadi si Sarahnya juga nggak percaya. Ya. Jadi mirip juga ketika Hawa juga nggak percaya. Ya. Jadi ini kayak eh, gambaran gitu ya. Gambaran yang terjadi yang diulangi. Tapi yang yang membedakan ini antara kejadian Adam dan Hawa dengan kejadian yang dialami oleh Abraham dan Sarah, ketika perintah diberikan kepada Adam, itu ada konsekuensi yang jelas diberikan, yaitu apa? Pada hari engkau memakannya, engkau mati, ada konsekuensi, ya. Sudah dikasih peringatan. Nah, ketika perintah diberikan, bukan perintah lah ya. Kalau yang ke Abraham ini bukan perintah, tapi janji bahwa keturunanmu nanti harusnya melalui anak dari Sarah, gitu ya. Anak dari Sarah, bukan dari Hagar. Nah ini ada cumanya nih. Ini kalau buat saya adalah ya bisa dikatakan ketidaktaatan, tapi bisa juga ketidaksabaran dari si Abraham, gitu ya. Wah, orang 75
tahun misalnya, 75 tahun aja sudah nggak bisa melahirkan, apalagi nunggu sampai 99 tahun, tambah nggak bisa melahirkan. Jangan-jangan Tuhan berbaik hati, mau memberikan alternatif. Oh, kalau dari Sarah enggak, bisa dari Hagar. Maka kemudian ada yang disampaikan kan oleh Tuhan Allah apa? Bahwa keturunan dari Ismail pun akan menjadi bangsa yang besar. Tapi, nah, tapi yang tetap disebut keturunan yang sah lah ya, keturunan yang sah itu adalah dari Ishak. Dan memang keturunan Ismail pun sekarang juga besar, gitu ya, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, kaya-kaya juga itu ya, gitu ya. Dari negara-negara Timur Tengah juga berlimpah minyaknya begitu. Nah, tapi Abraham belajar menjadi taat loh. Dia bukan tidak pernah berbuat salah, pernah berbuat salah, ya. Tapi kemudian setelah itu dia belajar menjadi taat. Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani, itu dia istilahnya apa ya? Membayar kesalahannya itu dengan ketaatan yang tanpa batas. Itu yang membedakan. Jadi yang satu adalah perintah dengan konsekuensi yang jelas, yang satu janji. Nah ya, yang satu janji. Nah, si Abraham ini berpikirnya beda. Jangan-jangan Tuhan bisa rubah hatinya gitu. Mau ngasih melalui Hagar. Karena Sarah juga sudah menyetujui misalnya begitu ya. Dan kita nggak tahu budaya saat itu. Budaya saat itu seperti apa. Apakah anak dari seorang budak itu kemudian bisa dianggap juga menjadi anak. Gitu ya. Dan dianggap itu menjadi anak. Karena kan semua anak yang lahir di rumah dari majikannya, walaupun itu juga anaknya budak, itu menjadi milik daripada sang majikan. Milik dari sang tuan. Anak dari budak menjadi anak dari sang tuan. Ini masalah budaya. Jadi si Abraham bisa jadi berpikir seperti itu. Loh, kan budayanya begitu. Jangan-jangan ini juga dianggap sebagai anak. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Yang satu perintah dengan sebuah konsekuensi yang sangat keras. Yang satu adalah janji yang diberikan. Dan Abraham berpikir ini anaknya budak bisa jadi dianggap sebagai anak dari dia juga gitu. Itu sih kalau kalau jawaban logis ya, jawaban logis. Tapi hal-hal lain yang tidak tertera di dalam Alkitab kita juga nggak bisa menebak-nebak. Tapi semoga itu menjawab ya, Pak Alfi, ada sedikit perbedaan. Ada tambahan dari Pak Alfi. Udah sih jelas Pak, kalau Bapak udah jelasin itu. Tapi memang Pak, Abraham itu akhirnya ada panggilan kedua apa? Kalau nggak salah malaikat yang datang kepadanya atau siapa itu ya Pak ya? Di kejadian berapa itu? 15 atau Jadi 16 apa 17 itu? ditegaskan Oh, bahwa ditegaskan ya betul. yang menjadi keturunanmu itu melalui Sarai, ya. istrinya, Tapi kemudian kan betul-betul. dikatakan oke lah, yang melalui Hagar Ismail juga dibuat menjadi bangsa yang besar. Tapi tetap Ya, yang sah itu adalah melalui Hagar. Anak yang sah itu anak yang sah sorry melalui Sarah. betul. Kejadian 21 ayat 12 sampai 13. Kejadian 21 ya. Ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi satu bangsa karena ia pun anakmu. Ya,
Jadi memang ditegaskan lagi ya. Nggak, jangan coba-coba lagi. Coba-coba lagi. Dia berpikir, wah ini jangan-jangan budaknya masih banyak ini selain Hagar gitu ya. Gimana kok Afi? Kok Afi gimana? Udah oke? Pak Roni kan tadi sudah memberikan penjelasan mengenai itu, ya kan? Jadi saya sedikit lebih bisa menangkap. Jadi di sini Kak, di sini apakah ada sedikit miss gitu Pak Roni? Kalau dari kita lihat kejadian 15 sampai kejadian 21. Bukan 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 miss dalam arti eh, bukan miss dalam arti Ketidaktaatan gitu, bukannya? melanggar perintah karena itu bukan perintah, ini janji. Oh iya Ini iya janji. iya iya. Nah, terus kemudian Abraham kalau buat saya dia nggak sabar. Dia nggak sabar, Oh dia iya iya pakai iya. logika, dia berpikir, aduh, Sarah ini 75 tahun aja waktu itu misalnya. Mungkin selisih setahun mungkin ya. Sudah mati haid. Nunggu Betul betul betul. semakin tua Iya. semakin nggak mungkin. Ya kan? Kalau wanita semakin tua, bukan semakin kemudian dari subur, makin tidak subur. Jadi dia berpikir dengan tadi, dengan pikirannya manusia sendiri. Ya, Berarti apalagi logikanya yang kemudian, jalan nih Pak ya, iya, logika ya logikanya betul betul dipakai. betul Kemudian betul betul. caranya, istilahnya kalau orang kita ngegongin lagi ya, ngegongin, menyetujui juga. Gitu. Udahlah, jangan-jangan dari budak kita nih bisa jadi malah punya anak gitu kan. Nah, tapi kan kemudian terjadi konflik malah, ya kan? Karena Hagar merasa Betul di betul. Iya. lebih di apa namanya, ya mungkin ada mulai rasa berbeda ya. Kok si satu punya anak duluan kan? Artinya kan Betul. Ismail Ya jadi anak yang hambanya lebih tua. Hagar mendapatkan anak duluan, betul ya. Iya, Iya jadi iya. malah kemudian menindas ya, menindas Sarah atau menindasnya dengan apa? Mungkin ya dengan bullying waktu itu ya dibully kali ya. Kemudian akhirnya ditunjukkan bahwa janji itu dipenuhi, digenapi gitu. Tapi setelah Terima itu kasih luar Pak. biasa. Terima kasih Pak untuk apa penjelasan yang gamblang ini. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan terima kasih berkati loh ya Pak Pak Afi. ya. Ya Jadi sama-sama Pak. Iya iya. pertanyaan Ko Afi itu jadi bisa membuat kita berpikir lebih lebih keras lagi gitu ya. Oh iya ya, gitu. Iya. Kok Afi teliti. Sangat teliti, sangat teliti. Iya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai kepada waktu yang tepat. Selesai penjelasan Ko Afi, selesai juga ya 21.30. Iya, kita harus komitmen dengan janji ya. Sebenarnya masih mau pengen toh. Atau masih masih ada yang mau di ini? Masih ada nggak teman-teman? Masih ada nggak yang mau disampaikan? Pak Daniel, Asti, Mas Yandri, eh, Elsa, Asnat, Bu Seni. Kalau tidak ada kita, iya, kalau tidak ada kita tutup ya. Setelah tutup, kalau kita masih mau ngobrol, kita ngobrol. Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, anak-anak-Mu di dalam Zoom Discipleship ini. Tolong kami supaya kami taat dengan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami kepekaan untuk mendengar tuntunan-Mu melalui uh, roh-Mu di dalam setiap kami.
Dan tolong kami untuk memiliki ketaatan supaya kami tidak meleset, kami tidak hamartia, sehingga kehidupan kami di hadapan-Mu adalah kehidupan yang uh, memiliki ketaatan penuh seperti Yesus taat melakukan kehendak-Mu ya Bapa kami di surga. Tolong kami supaya kami menjalani hari-hari kami besok, lusa dan seterusnya dalam kehendak-Mu. Tolong kami supaya kami selalu mengingat akan kebenaran firman-Mu ini, bahwa Engkau merindukan kami menjadi anak-anak yang taat penuh kepada seluruh kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tambah-tambahkan gairah kami di dalam Engkau, supaya setiap hari kerinduan kami semakin bertambah-tambah akan Engkau di dalam hidup kami, dan semakin menutupi setiap kerinduan akan yang lain di luar Engkau, supaya Engkaulah yang menjadi satu-satunya kerinduan kami di dalam hari-hari kami yang Tuhan masih percayakan kami besok, lusa, dan seterusnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Kalau firman-Mu ini sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami, membaharui hati dan roh kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang terkasih, mentor kami, Bapak Roni. Tuhan pakai lebih lagi, taruh setiap isi hati-Mu yang terus rindu Engkau sampaikan kepada kami, untuk kami terus diajar, dididik sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, supaya kami semakin hari semakin dibaharui, disucikan, dikuduskan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami diperkenan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Taruh itu Tuhan atas hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni, dan biarlah Engkau karuniakan kepadanya kekuatan kesehatan yang sempurna, dan segala usaha bisnis yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan, Engkau menjadi pembela, dan Engkau yang menjadi penolong. Engkau menjauhkan dari segala niat orang jahat, dan jauhkan dari rancangan si jahat. Dan Engkaulah yang memimpin hamba-Mu ini, mentor kami, untuk terus bertambah-tambah di dalam kemuliaan-Mu. Dan biarlah Engkau pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, biar berkat rahmat anugerah-Mu Engkau curahkan atas seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Berkat rahmat anugerah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan malam hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor Lepri. Terima kasih Bapak Puji Mentor.